صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاءه يوم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah yang saya hormati, kemudian bapak-bapak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan saya rasa penting semuanya berperan di dalam masyarakat, ketua panitia dan juga majelis taklim. Sebelum kita memulai kajian, saya harus meminta ibu-ibu untuk menyiapkan hatinya dulu. Karena kalau tidak pakai hati, nggak akan berdampak pada perubahan yang akan kita dapat setelah saya selesai kajian. Kan tujuannya hari ini saya hadir karena saya ingin ibu-ibu pulang menikmati Al-Quran yang merubah hidup ibu-ibu. Al-Quran itu wa nazzalna alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmataw wa busra. An-Nahl 89. Al-Quran itu petunjuk yang akan memberikan rahmat dan kabar gembira. Ibu-ibu, bapak-bapak pulang dari sini, ibu-ibu, bapak-bapak pulang dari sini, saya ingin ibu-ibu bisa mendapat hadiah dari keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah kabar baik buat ibu-ibu. Padahal nyata betul ibu-ibu, hari ini aja Allah sudah memberikan kabar baik bagi bunda-bunda. Kalau kebanyakan yang di sini adalah orang tua murid, saya kalau ketemu orang tua murid yang masih SD ya, ini Pak Kepala Sekolah, Pak Guru-gurunya, saya tuh suka iri. Karena saya nggak pernah ngurusin piano. Dari piano 2,5 tahun sampai piano 13 tahun. Saya nggak tahu repotnya ibu-ibu nyiapin sarapan anak sekolah, nyiapin buku, nganterin ke sekolah, dipanggil guru. Tapi bismillah, semua yang tertakdir oleh Allah itu kan baik. Rasanya memang gak enak, tapi baik. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wa wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Ya Al-Baqarah 216. Memang gak enak rasanya kepisah sama anak, itu gak enak. Gak enak. Merindukan anak tuh gak enak rasanya. Lillah saya di penjara ibu-ibu, bukan masalah makanannya, kadang-kadang nasinya 10 tahun saya makan nasi dingin ya. Bukan karena akhirnya saya harus berbaur dengan orang yang mungkin dulu saya hinakan karena status sosialnya. Bukan masalah karena saya akhirnya disampah-sampahin sama orang. Bukan karena masalah saya dihina, saya nggak dianggap, saya ditinggal. Ternyata itu masalah bisa selesai dengan waktu. Yang nggak bisa selesai dengan waktu adalah terus merasa bersalah. Kenapa perbuatan saya itu mengakibatkan penderitaan buat anak saya dan orang tua saya?
Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, hati-hati dalam bersikap. Karena sekaya apapun saya, seterkenal apapun saya, seberkuasa apapun saya tidak akan pernah bisa ngebalikin Keanu jadi 2,5 tahun lagi. Berarti waktu tidak bisa dibeli. Makanya kalau ibu-ibu bapak sedang dikasih kesempatan hari ini untuk bisa menikmati ngurusin anak, jadi istri, nikmati, nggak usah banyak ngeluh. Bunda, bapak pasti tahu saya pacaran sama Mas Aji itu lama, 6 tahun. Tapi menikahnya itu sebentar. Keanu tuh ditinggal bapaknya 1,5 tahun, kemudian ditinggal oleh saya 2,5 tahun. Kemudian Keanu saya titipkan ke kakak saya. Jadi gini ya Bunda, ya Allah, saya masih bikin apa? Ini pasti baik, ini pasti baik. Saya ngumpulin tenaga dulu karena kadang-kadang kalau saya ingat masa-masa itu saya ngerasa gak puas. Bunda harus tahu saya hanya 2 bersaudara, ya saya dan kakak saya. Jadi yang harus Bunda lihat ini jangan dari sisi Angelina Sondaknya, jangan. Bunda lihat dari sisi Keanu. Jadi yang Bunda rasakan adalah rasanya Keanu, bukan rasanya saya. Kalau saya itu masuk penjara itu karena pasti perbuatan saya. Apapun masuk politik, 1 kaki di penjara, 1 kaki di neraka. Tapi yang Bunda harus lihat bagaimana Keanu. Jadi saya minta doa Bunda, tolong doakan anak saya ya Allah. Semoga Keanu itu dilindungi setiap saat langkahnya. Jadi Keanu 1,5 tahun Keanu kehilangan ayahnya, Keanu 2,5 tahun dia berpisah dengan saya titipkan ke kakak saya, dan setelah itu kakak saya 2 tahun saya dalam penjara, kakak saya meninggal dunia. Terus saya dititip Keanu kemana lagi? Ibu-ibu kalau punya saudara banyak, bersyukur ya. Jangan suka berantem sama saudara, kakak, adik, jangan. Karena saya ngerasa betul ketika saya nggak punya kakak, saya nggak punya saudara, saya bingung mau dititipin Keanu di mana. Walau hasilnya Keanu saya titipkan ke supir saya. Ibu-ibu harus punya cara berpikir bahwa apapun yang Allah hadirkan hari ini baik. Ya. Keanu mengalami masa yang sulit. Kalau ibu-ibu melihat saya kuat, sesungguhnya Keanu Buhajaber Mas Said itu tuh lebih kuat. Yang dia sembunyikan air matanya, yang dia sembunyikan keluhan, yang gak pernah ngeluh. Walaupun saya tahu siapa sih anak mana yang mau tinggal bersama supir. Ya Allah, kalau ibu-ibu lihat video dia zaman kecil, ya Allah. Makanya hari ini saya pengen datang untuk meyakinkan ibu-ibu, karena saya ini kan ngelihat Keanu tuh hati saya hancur terus. Saya lihat Keanu begitu, hati saya marah, benci. Gak habis-habisnya saya tuh kalau bisa saya mengutuk orang-orang yang telah membuat saya masuk penjara, atau bisa saya kutuk. Tetapi Allah hadirkan Al-Quran di dalam hidup saya. Dan itulah penyelamat saya.
Al-Quran yang membuat saya akhirnya harus menerima semua keadaan, gak mau marah lagi, gak mau benci lagi, gak mau dendam lagi. Saya hanya mau isi hari-hari saya dengan doa. Saya gak mau isi hari-hari saya lagi dengan dendam, benci, ngutukin orang, nyumpah-nyerapain orang. Enggak, karena itu gak ada manfaatnya. Yang membuat hidupmu bermanfaat adalah ketika engkau disakiti orang lain, engkau isi setiap helaan nafasmu dengan doa. Dan itu yang akan membuahkan hasil. Benci, dendam, iri, gak terima itu percuma ibu-ibu. Hari ini saya yakin 1, 2, 3 sampai 10, 20 orang pun pasti ada yang sakit hati, ada yang dikhianati, ada yang maaf ditipu, ada yang maaf dibohongin. Itu udah biasa ibu-ibu, terbiasalah dengan itu karena itu makanan kita sehari-hari. Selama di dunia kita akan menemui pengkhianat, selama di dunia kita akan menemui pembohong, selama di dunia kita akan menemui orang yang mengambil hak kita, yang menghina kita, yang merendahkan kita, yang menyia-nyiakan kita. Tapi percaya ibu-ibu, kalau dengan Al-Quran Allah tidak akan izinkan itu terjadi. Kalaupun Allah izinkan itu terjadi, karena Allah sedang mengangkat derajat. Jadi kalau hari ini ibu-ibu dihina, difitnah, disakitin, kita akan selesaikan masalah itu hari ini. Ibu pulang ke rumah, bismillahirrahmanirrahim, gak ada lagi benci, gak ada lagi sakit hati. Karena itulah kunci tenangnya hidup. Huwallazi ansala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Yang pertama, Al-Fat ayat 4, ketenangan datang dari Allah. Jadi kalau hilang teman gak apa-apa. Betul ibu-ibu ya? Ada teman yang menghina ibu gak apa-apa, keluarin dari circle, gak apa-apa. Karena tenangnya ibu tuh dari Allah. Anak suami bukan penenang, maaf, anak suami keluarga bukan penenang. Justru mereka adalah ujian. Ibu-ibu harus aku yakin bahwa tenang itu sumbernya cuma satu, dari Allah. Makanya kalau lagi ngadepin anak, ngadepin suami, udah bismillah, niatkan ibadah buat Allah, Allah turunkan ketenangan. Dan itu semua hanya akan ibu raih kalau hati ibu bersih. Hati yang bersih itu gak akan stagnan di satu titik. Hari ini boleh gak membenci, besok akan timbul lagi. Itu biasa dan gak usah khawatir. Itu pasti terjadi. Orang hianatin ibu pasti terjadi. Orang ngejelek-jelekin ibu pasti terjadi. Orang ngomongin di belakang pasti terjadi. Yang harus kita jaga, kalau hati kita bersih, kita gak goyang dengan pengkhianatan orang, penipuan orang, kebohongan orang. Itu ibu-ibu. Bismillah ya. Bismillah ibu-ibu bisa? Bisa ya ibu-ibu? Karena kalau ibu-ibu udah bisa menjalankan ini, disakiti mantan suami, disakitin, ada yang punya mantan suami di sini? Gak ada ya, alhamdulillah. Ada yang janda di sini? Janda juga gak ada? Banyak. Janda ditinggal meninggal apa cerai? Meninggal semua ya, masya Allah. Tahu rasanya ibu-ibu. Buat semua janda-janda, silakan bergabung dengan Hijabers. Hijabers itu adalah himpunan janda-janda bermanfaat dan bermartabat. Betul ya ibu-ibu ya, nggak ada gosip, nggak ada julid, nggak ada iri. Dan karena kalau kita sanggup sampai pada titik itu, baru Allah kasih hadiahnya. Jadi ingat ibu-ibu, kalau hari ini rasanya usaha gagal terus, bikin usaha kok gak pernah maju ya, laku enggak gitu loh, rugi iya. Mungkin karena ada yang belum beres dalam hati kita. Tapi kalau hati ibu udah bersih, Allah akan melimpahkan bahkan lebih daripada apa yang ibu-ibu pikirin. Bismillah ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu yang di atas, yang di bawah, saya harus muji dulu nih. Khawatirnya ibu-ibu belum mengakses pakai hati. Kita ini harus mengaktifasi hati dulu.
ibu-ibu ya, hati itu akan sangat tergantung dengan apa yang kita dengar dan yang kita lihat. Ya, paham ibu-ibu ya, hati tergantung apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Tadi ketua dan pembina sudah menjelaskan itulah gunanya di Muhammadiyah itu dari kecil diinput dengan yang baik-baik. Hal jazaul isani illal isan dengan fase Ar-Rahman 60. Gitu ya Pak Ketua ya, Masya Allah. Jadi ini gunanya ibu-ibu aktivasi hatinya dulu. Semua di sini ngaji? Masya Allah. Innalladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum khatamallahu ala. Masya Allah. Berarti yang di sini aktif, yang di sini sedikit aktif, yang di sini Bismillah ya, nggak apa-apa. Tahu artinya? Saya ingin kita baca Al-Quran, tahu artinya, supaya inilah yang akan merubah kehidupan kita. Bukan saya bilang hafalan gak penting, penting. Tetapi mengetahui dan menjalankan hafalannya itu yang sulit. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kalau kita jalankan semuanya, hadiahnya Allah luar biasa. Ibu-ibu akan pulang dari sini ada ketenangan, ada kebahagiaan. Udah tenang, udah bahagia, rezeki pasti lancar. Ada perbaikan diri, Allah janji kalau hijrah pasti Allah akan lapangkan rezekinya. Hadis ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'a. Allah janji, Allah tepati janji, Allah tidak seperti janji manusia. Kalau Allah janji akan saya bukakan rezekimu di bumi kalau engkau hijrah, Allah tepati. Kalau ibu-ibu lebih percaya pada tetangga, disitulah salahnya. Mungkin karena ibu baca belum tahu artinya, sehingga janji mana yang mau kita tagih kepada Allah. Saya sedang menagih janjinya Allah, surat An-Nisa ayat 100 saya lagi nagih janjinya Allah. Al-Baqarah 261 saya lagi nagih janjinya Allah, itu Al-Fat ayat 4 saya lagi nagih janjinya Allah, di surat Al-Insyirah saya nagih janjinya Allah, dan Allah tepati satu persatu asalkan hatimu bersih. Mau ibu-ibu ya? Mau jadi orang kaya? Kok dikit ya jawab ya? Ibu-ibu mau jadi kaya? Tadi kok sedikit, emang ibu senang hidup susah ya? Nah, pengen beli ini nggak bisa, akhirnya scroll dapatnya keranjang kuning, isi keranjang kuning, akhirnya utang numpuk, akhirnya pinjol, akhirnya ditelepon ruwet. Nggak apa-apa. Siti Khadijah itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kayanya luar biasa. Pada zamannya adalah wanita terkaya, tetapi lillah sebagian 3/4 daripada hartanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dakwah. Betul ibu-ibu? Ibu-ibu mau jadi kaya? Bapak-bapak juga? Ya siapa yang gak mau jadi kaya? Tapi kita akan cari kekayaan kita dengan jalannya Allah, dan itu pasti bisa. Pertama, orang kaya itu mentalnya harus ada dulu. Mental orang kaya itu yang pertama apa sih ibu-ibu? Mental orang kaya itu nggak ngurusin urusan orang lain. Dia sibuk ngurusin perusahaannya, produksinya kapan, nanti kampanyenya gimana, nanti bagaimana marketingnya. Betul ibu-ibu? Sekarang ibu tanya ke diri ibu, hari ini masih ngurusin urusan orang lain? Kok bapaknya yang terlihat masih? Ya kan? Makanya kalau hari ini belum kaya, utang belum lunas-lunas, berarti karena mentalnya belum mental orang kaya. Hari ini saya pengen semua yang ada di sini insya Allah benar-benar jadi kaya. Amin. Makanya kita selesaikan masalah hati kita dulu. Ya, masalah hati yang pertama adalah udah ibu-ibu ya, gak usah urusin urusan orang lain. Datang ke majelis taklim, gak usah ngurusin alis orang lain ibu-ibu. Pada ketawa sih ibu-ibu ya.
Emang gitu bapak-bapak, kalau ibu-ibu tuh paling seneng tuh alis tuh yang diurusin. Biarin mau batu bata, sinchan, mau tegak lurus, bulan sabit, biarin ikutin modelnya aja. Yang penting kan bapak-bapaknya nggak komplain. Mau kayak cecak pun nggak apa-apa, cecak nggak ada alisnya, ya kan? Nggak apa-apa, biarin aja. Jangan kita tambah-tambah dosa di situ. Karena kita kan lagi nabung supaya nanti insya Allah berikan hadiah Anissa ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kaya enak banget ibu-ibu, benar. Gak usah anti sama yang namanya kaya. Ibu-ibu bisa sedekah lebih banyak. Ibu-ibu bisa kepengenan apa-apa buat anak. Ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang penting caranya benar. Dan ini kan yang akan ditanya nanti kalau kita mati. Yang pertama, dari mana hartamu? Kemudian apa yang engkau gunakan untuk hartamu? Kita mau klaim ini, ya Allah ya Rahman ya Rahim, saya mau semua muslimah Indonesia itu gak punya utang. Dan saya ingin menyelesaikan masalah ini. Bismillah ya Allah. Kita ini apalagi muslimah harusnya kaya raya. Lillah, saling bantu. Kita banyak loh, Masya Allah, saling bantu, gak usah egois. Ayo kita sama-sama kita mensejahterakan rumah tangga kita. Tapi ingat mental kedua. Tadi yang mental pertama adalah apa? Gak usah ngurusin urusan orang lain. Ya udah, colek dulu lah bestinya. Besti. Cari temennya. Nah, temennya mungkin yang ada di sebelahnya mungkin teman julidnya ibu-ibu mungkin ya. Ya kan, sekarang tatap matanya. Besti. Mau jadi orang kaya? Berhenti ngomongin orang lain. Ya udah, coba cari pasangannya ibu-ibu. Katanya apes banget nih Mbak Enji. Tadi pagi baru ngomongin orang lain nih, ya kan? Kok ketemunya dia? Yuk cari pasangannya sama-sama. Cari. Ibu-ibu teman, ini kan teman kan? Temennya udah. 1, 2, 3. Besti. Bunda, yang di sebelah bukan makhluk goib. Besti. Ini tatap matanya besti. Ya kan? Mau jadi orang kaya. Yuk 1, 2, 3. Bapak-bapak jadi saksi ya. Nanti kalau di rumah masih ngomongin orang lain, ya kan? Udah. Mau ya kita bersepakat ya, kita nggak mau lagi ngurusin urusan orang lain. Karena urusan kita aja udah banyak ibu-ibu. PR kita masih banyak, nggak usah nyelesain PR orang lain. Allah itu kasih PR buat masing-masing manusia. Jadi PR kita selesaikan sendiri. Pakai apa? Pakai Al-Quran. Pakai apa? Pakai sholat. Pakai apa? Pakai sedekah. Banyak sekali caranya. Dan ternyata alhamdulillahirabbil alamin, Islam itu sangat mudah. Jalan untuk menjadi kaya dengan cara Islam juga sangat mudah. Yang pertama tadi apa? Kita nggak usah ngurusin urusan orang lain. Kedua, ini ibu-ibu saya minta komitmennya. Kita kan mau kaya seperti Siti Khadijah. Betul? Betul ibu-ibu? Mau kaya seperti Siti Khadijah. Kok dikit ya ngomong ya? Nah, Masya Allah. Kalau Siti Khadijah ketika dia diberikan kekayaan, sebagian besar penghasilannya digunakan untuk suaminya. Ibu-ibu, kalau nanti jadi kaya raya, 3/4-nya diberikan ke suami, ikhlas? Suami sudah cari sendiri, Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu suka egois. Yang punya suami punya istri. Kalau punya istri ya punya istri, begitu. Iya. Betul? Iya. Tapi giliran suami cari yang lain. Enggak mau, enggak ikhlas. Enggak. Nah itu dia, agak susah ya kan. Makanya kita komitmenkan harta itu kalau bagi yang punya suami, punya suami katanya. Kalau yang janda mana? Janda angkat tangan. Kalau kita enak banget ya, nggak perlu dibagi-bagi, paling nggak buat anak, ya kan? Tapi yang lagi punya suami, mungkin Allah kasih kekayaan karena memang ada suaminya dan itu rezeki suaminya. Wah, baru betul langsung ya. Betul itu ya kan, betul. Jadi nggak boleh kita berpikir kalau lagi, nah betulnya kenceng banget loh, ya kan? Waduh, aku dapat dukungan dari bapak-bapak gitu kan.
Sekarang kita komitmenkan dulu, iya Mbak Enci, insya Allah kalau Allah berikan kekayaan maka akan saya berikan untuk suami berdakwah. Kan Nabi Muhammad SAW kan syiar. Ya betul ya. Ikhlas ya ibu-ibu ya. Ikhlas. Ikhlas. Ikhlas kalau dipakai berdakwah, Ustaz Bunda. Nah, betul ya kan. Alhamdulillah. Harus sampai ke sini dulu. Hati kita kan bersih. Nggak boleh suuzon sama suami. Nggak boleh suuzon ya. Ibu-ibu hapus dulu rasa suuzonnya ibu-ibu ke suami ya. Jadi Allah nanti kasih kekayaan yang luar biasa. Yang ketiga, ciri-ciri orang itu akan segera jadi kaya. Ibu-ibu hartanya harus bermanfaat untuk orang lain. Ya, mau ya ibu-ibu ya? Bisa? Nah, tiga ini hanya bisa didapat kalau hatinya ibu sudah bersih. Pembersihan hati itu sama kayak kita lagi bersihin make up di muka. Ibu-ibu pakai bedak. Kalau nggak dibersihin, masukin serum, nggak bakal ngefek, betul? Betul ya? Makanya setiap skincare yang ada nih, ya Pak Ustadz ya, ini makanya skincare itu memang mahal, tolong dibelikan, ya kan? Biar glowing. Ini bapak-bapak juga kadang-kadang aneh, pingin istrinya cantik nggak dimodalin. Beli minyak goreng saja, Bunda. Nah itu, jadi emang hidup itu harus ada saling pengertiannya. Kalau mau cantik ya kasih modal, ya toh. Nah makanya kadang-kadang istri-istrinya gak ikhlas kalau punya duit itu harus dibagikan. Ya kan, karena kalau dibagikan kita ganteng-gantengin suami kita dilirik orang lain. Ya kan. Nah makanya udah suami-suami biarkanlah ya mereka ngaji ke masjid, ibu-ibu juga begitu. Insya Allah sakinah mawaddah warahmah. Nah sekarang nih kita ngomongin pembersihan hati. Seibaratnya muka, semua serum, semua habis serum makanya apalagi night cream ya. Serum dulu baru night cream ya. Nah itu akan masuk ke kulit kita kalau kulit kita bersih dulu. Makanya bunda-bunda ada yang namanya cleansing milk, baru cleansing foam, baru pakai toner, baru masuk ke serum, baru hafal banget ini bapak. Allahumma sholli. Nah sekarang hati pun demikian, harus dibersihin dulu, baru nanti Al-Quran masuk. Al-Quran masuk, kelihatan semua nanti rezekinya ngalir, apapun yang diminta Allah kabul. Ada ujian itu biasa. Am hasibtum an takhulul jannah lama yaktikum masalul ladina khalau min qablikum. Itu memang ada di Al-Baqarah kalau nggak salah 251 atau berapa, nanti saya suka kadang-kadang ketukar, bahwa kita semua akan ada ujian. Gak usah khawatir. Ibu-ibu hari ini ada ujian itu biasa, alhamdulillah. Ya, tapi kalau misalkan hati kita sudah bersih, ngelihat ujian sebagai ya Allah mau kasih apa lagi sih? Kok aku hari ini ditipu sama orang ya? Berarti Allah pengen saya untuk mengikhlaskan. Berarti kalau saya udah ikhlas, Allah gantikan dengan masalul ladina yunfiqu amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambat sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbat. Jadi ini Al-Quran kalau dipelajari bunda-bunda, Masya Allah akan dapat semuanya. Jadi gini, ibu-ibu kan ditipu ya. Nah ibu-ibu berarti Allah minta apa? Allah minta untuk mengikhlaskan. Betul ibu-ibu? Hari ini ibu-ibu ada ngutangin orang nggak? Enggak ya? Ada. Ya udah, bagi mereka yang mengutangi orang lain, orang yang nggak bayar boleh diikhlasin. Ini serius ibu-ibu. Ibu-ibu tahu nggak? Saya dapat baju, alhamdulillah ibu-ibu yang mohon doanya ya. Saya punya baju brand sendiri sekarang. Ini House of Angie, alhamdulillah. Kalau kemarin-kemarin saya masih endorse punyanya orang, hari ini saya pakai sendiri. Baju brand sendiri, insya Allah ya. Dan ini sebenarnya hadiah dari Allah. Saya ditipu, itu lumayan banyak jumlahnya ya. Terus saya bilang sama Allah, saya capek lagi. Setiap kali saya nyaki malah galakan dia daripada saya.
Ya kan, betul ya ibu-ibu ya. Nah, kapan bayarnya gitu kan? Nah, tunggulah tuh. Duit siapa? Kenapa siapa yang marah? Ini kan jadi aneh ya. Kemudian kebalik-balik agak lain memang akhir-akhir ini ya. Nah setelah itu akhirnya saya menyerah. Saya bilang ya Allah udah kalau gitu saya mau pakai Al-Baqarah 261. Bahwa kalau saya sedekah insya Allah Allah gantikan 700 kali lipat. Malam itu habis sholat isya saya bilang ya Allah yang ini uang sejumlah ini jadikanlah ini sedekah saya. Allah gantinya pakai apa? Allah gantikan pakai bisnis baru. Allah gantikan dengan gedung baru. Allah gantikan dengan keluarga baru. House of NG hari ini alhamdulillah udah punya 14 mitra di seluruh provinsi. Alhamdulillah. Tujuannya apa? Maaf ibu-ibu, saya nggak mau cari kekayaan dari sini, saya mau cari doa. Kalau kaya saya bisa jualan baju dari Cina, saya jualan sendiri di TikTok, di IG, sama di Shopee. Itu saya keuntungannya bisa saya makan sendiri, kenyang sendiri. Saya nggak mau begitu, saya mau niatkan sisa hidup saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat orang lain. Saya mau di House of NG ini akan banyak cerita. Alhamdulillah jualan bajunya Mbak Enji saya bisa nyekolahin anak. Alhamdulillah dengan House of Enji saya bisa umroh, saya bisa haji. Alhamdulillah jualan bajunya Mbak Enji saya bisa beli rumah, beli motor, saya bisa healing, saya bisa jalan-jalan ke luar negeri. Ini yang saya mauin. Kalau ibu-ibu tanya, saya udah pernah ngelewatin itu. Saya udah pernah keliling dunia 63 negara saya kelilingin. Saya udah pernah jalan-jalan. Saya mau bunda-bunda menikmati itu sehingga bunda-bunda mengatakan Allahu Akbar. Hanya itu tujuan saya. Bismillah. Makanya Allah hadiahkan ini luar biasa kan. Hanya dengan keikhlasan dalam orang nyakitin, orang tipu, orang ambil haknya. Makanya balik lagi ibu-ibu, kalau ada utang ibu di luar ikhlas nggak? Nggak usah ditagih ya. Betul? Ikhlas kan? Pulang ibu-ibu, wah seneng banget yang punya utang. Alhamdulillah ya Allah, Mbak Enji, alhamdulillah ya Allah. Ya kan berarti nggak akan ada lagi. Lo ibu-ibu ambil yang ini, ambil, benar. Ambil. Kalau saya nggak pernah ngomong ini di kajian-kajian yang lain. Kalau ini mudah-mudahan Allah memang tempatkan saya untuk mengatakan ibu-ibu ada mungkin 1-2 orang yang Allah akan kasih hadiah besar setelah dia mengikhlaskan. Ya, termasuk mengikhlaskan warisan ibu-ibu. Kok ada yang ketawa ya? Ada yang punya masalah warisan? Ibu-ibu kadang-kadang berantem soal warisan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Padahal Allah menyiapkan lebih besar daripada warisan itu. Bunda-bunda saya nggak pernah menyiapkan warisan saya. Saya 2 bersaudara ibu. Kakak saya meninggal dunia. Ketika saya di dalam penjara saya nggak tahu soal apa-apa. Apa yang orang tua saya punya saya nggak tahu. Makanya ini nanti mungkin nggak direkam ya karena ini sensitif dengan keluarga saya. Saya nggak pernah, tapi ini saya mau cerita kenapa supaya ibu yakin. Saat kakak saya meninggal, ibu-ibu tahulah hukum warisnya bagaimana. Dan akhirnya dan bunda-bunda masih belum ikhlas dengan apa yang hilang itu yang diselesaikan. Yang kedua saya minta ibu-ibu, pertama tadi ibu-ibu nggak usah lagi sakit hati. Yang kedua ibu-ibu udah ada yang hilang dari ibu-ibu, diambil, dicuri, dirampok, ikhlaskan. Allah akan ganti setelah itu. Bilang amin yang kenceng ibu-ibu. Bismillah loh, ada malaikat di sini loh. Yakin, gak usah berantem lagi soal warisan, gak ada gunanya. Lillah. Itu kan warisan ibu-ibu dapat gak pakai keringat, cuma dapat dari orang tua. Yang kita cari dengan keringat aja, kalau Allah tetapkan diambil ya diambil. Apalagi yang gak kita pakai keringat. Makanya bismillah, ikhlaskan ibu-ibu. Lihat banyak orang di sana juga gak dapat warisan. Kalau ibu-ibu dikasih warisan, ini untuk kebaikan, bukan untuk akhirnya jadi berantem. Akhirnya ibu-ibu nggak dapat apa-apa. Hari ini ketika ibu-ibu pulang pergi ke saudara-saudara, minta maaf, bersyukur, jalin silaturahmi. Saya sendirian ibu-ibu. Berharap saya punya kakak, saya punya adik. Inilah kayak mami saya kemarin masuk ICU, berharapnya saya ada
ada saudara lah paling. Makanya kalau yang lagi punya saudara, jangan berantem. Jangan berantem. Orang tua kan paling cuma satu pengennya, anak-anaknya gak ada yang berantem. Apalagi kalau orang tuanya udah meninggal, ya Allah. Terus ngeliat, ya Allah, dari alam kubur, ini anak-anak kok saya tinggalin harta malah cuma berantem, ya Allah. Padahal orang tua itu susah payah cari duit hanya untuk tinggalin warisan biar pada sejahtera semuanya. Tapi kok malah ditinggalin warisan, malah jadi berantem. Hari ini ikhlaskan warisan itu, Allah akan ganti dengan yang lebih banyak. Amin. Percaya, ibu memperebutkan hanya 2M, 3M, padahal di luar sana Allah yang disiapkan 30M. Tapi gara-gara ibu terus berantem, cari musuh, cari adil lah apa segala macam, ini yang paling susah dihilangin. Saya tahu, saya butuh 4 tahun untuk ngilangin semua sakit hati. Tapi kalau ibu-ibu mau, hari ini yuk sama-sama saya, kita akan membersihkan hati untuk menyambut rezeki yang luar biasa. Yang pertama, kita akan bersihkan harta kita dulu. Siap ibu-ibu membersihkan harta? Karena kan kalau mau dapat rezeki yang halal, gak bisa dicampur dengan yang haram. Ya, saya itu benar-benar dibersihin ibu-ibu. Caranya pakai surat sita. Datang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau mau ingat itu ibu-ibu, saya ini mengoleksi tas-tas dan sepatu branded ibu-ibu. Saya dulu nggak pernah mau kalau keluar nggak pakai tas dan sepatu yang sepasang dan harus branded. Semua itu hilang ibu-ibu, selesai. Ada sih tinggal ya, ada beberapa pasang lah ya yang ada di rumah gitu kan. Tapi ibu-ibu mulai dari tanah, mulai dari mobil, mulai dari motor, mulai dari aset itu semuanya plus habis. Karena apa ternyata? Karena Allah ingin masukin yang halal. Makanya kalau hari ini ada yang hilang, mungkin karena Allah sedang mempersiapkan dirimu mendapatkan yang halal, yang banyak, yang berlimpah dan berkah. Amin. Ya, sekarang kita akan membersihkan harta kita. Ibu-ibu sedekah itu banyak sekali keuntungannya. Keuntungannya bukan orang yang ibu berikan duitnya, tetapi buat ibu-ibu. Ingat, ibu-ibu sedekah untuk ibu-ibu sendiri, yang dapat keuntungannya ibu-ibu sendiri. Makanya kalau Allah sedang memberikan panggilan sedekah, harus taruh di otak, kalau hari ini saya diminta sedekah, berarti Allah lagi mau kasih hadiah lagi buat saya. Karena kan rumusnya kan 1 dibalas 700. Ya, 1 dibalas 700. Jadi kalau Allah hari ini minta sedekah, coba aja dilihat ya, 261 apa 261 ya? 261 kalau nggak salah. Masalah lagi na yukriku amalakum bisa bilahi kama salihabat tinabat sana bilati kulis subulati mi'atu abah. Enaknya kalau hafal Al-Quran gitu bunda-bunda. Jadi ada kasus, tahu ayatnya. Ya kan kayak saya kemarin tuh misalkan. Kasusnya apa ya saya kemarin? Oh ya saya udah mau nyerah gitu kan. Saya udah mau nyerah. Alhamdulillah Allah kasih Ali Imran 139. Wala tahinu wala tasanu. Wa amtakul alaina kuntum. Jadi itu enaknya. Tapi pelan-pelan, gampang kok. Hafal Al-Quran gampang. Yang susah itu bersihin hati. Ya. Hafal Al-Quran itu sangat gampang. Yang susah adalah bersihin hati. Makanya hari ini kita akan mulai dengan tahap pembersihannya, bersihin harta. Kalau misalkan ibu-ibu yakin Al-Baqarah 261, maka hari ini Allah minta bunda-bunda untuk sedekah. Kan harus ada, jadi gini, cara pandangnya tuh harus gini. Kalau Allah mau memberikan sesuatu, Allah kasih dulu ujiannya, baru Allah kasih. Sama kayak naik kelas, SD, SMP, SMA. Ujiannya dulu, baru dapat hadiahnya. Jadi sekarang ujian, oke? Ujiannya adalah dalam sedekah. يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان يا حبيبي حبيبي يا محمد يا خير يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان